Halo, selamat berjumpa kembali dalam channel Mathematics is Fun. Ya, pada kesempatan saat ini kita mau kembali belajar untuk mengerjakan soal-soal himpunan. Ya, dalam video sebelumnya ya saya sudah menjelaskan dari soal dalam bentuk diagram Venn, kemudian diubah untuk mencari himpunan-himpunan dari setiap pertanyaan yang ada. Nah, sekarang saya kasih contoh soal ya dari notasi himpunan, kemudian dibalik kita pada akhirnya membuat diagram Venn-nya seperti apa. Ya, karena kalau hanya menjelaskan yang video sebelumnya nanti adik-adik akan bingung kalau ada soalnya bentuknya seperti ini gitu. Tapi sebelum lebih lanjut, ya kakak mengajak adik-adik untuk mensubscribe channel ini supaya setiap postingan video saya yang baru adik-adik bisa mengikutinya dan bisa lebih memahami apa yang dipelajari di sekolahan. Nah, kita lihat di contoh pertama ini. Contoh soal adalah himpunan semesta. Ingat, S adalah himpunan semesta. Dikatakan bilangan asli kurang dari 10. Ya, himpunan P itu adalah isinya X, di mana X itu lebih besar dari 0 tapi lebih kecil dari 7. Dan X termasuk bilangan bulat. B ini arti bilangan bulat. Q adalah himpunan X di mana X lebih besar atau sama dengan 5 dan lebih kecil atau sama dengan 9. Dan X juga termasuk bilangan bulat. Nah, kalau ada soal seperti ini, kemudian ditanya berapa P komplement, Q komplement, P irisan komplement, P gabungan Q komplement, maupun disuruh gambar diagram Venn, sangat mudah adik-adik. Tapi sebelumnya kita kerjakan dulu satu-satu ini. Kita harus mengubahnya dalam bentuk angka biar lebih mudah. S adalah bilangan asli kurang dari 10. Berarti S sama dengan berapa adik-adik? Bilangan asli mulai dari berapa? 1 sampai berapa ya adik-adik? Kurang dari 10 sampai 9. Oke. Kemudian himpunan P. Nah, harus cari ini dulu. Antara berapa X-nya? 0 dan 7. Berarti mulai dari berapa adik-adik? Tapi termasuk bilangan bulat. Nah, kalau termasuk bilangan bulat berarti pecahan nggak termasuk ya. Desimal nggak termasuk, berarti hanya bilangan bulat. Seperti 1, 2, 3 gitu ya. Berarti mulai dari 1 sampai berapa adik-adik? Sampai 6. Karena 7 nggak termasuk. Q. Nah, X ini lebih besar sama dengan 5. Berarti kalau dia ada tanda sama dengan, berarti angka ini ikut. Berarti itu angka pertama. Nah, kemudian biar ikutin, habis 5 berapa? Lebih besar dari 5, 6, 7, 8. Nah, apakah 9 ikut? Ya, ikut adik-adik karena ada tanda sama dengan di bawah ini. Jadi 5, 6, 7, 8, 9. Nah, kalau sudah begini lebih mudah adik-adik. Ya, caranya adalah tinggal tentukan P komplement. Nah, apa P komplement, masih ingat P komplement? Himpunan yang tidak termasuk bilangan P, tapi harus ada di himpunan semesta. P ini 1 sampai 6. Nah, semesta ini 1 sampai 9. Berarti P komplement adalah jangan pakai angka ini lagi. Berarti angka berapa? Ya, betul adik-adik. 7, 8, dan 9. Sama Q komplement. Yang mana? Q-nya berapa? 5, 6, 7, 8, 9. Berarti Q komplement adalah himpunan di luar angka-angka ini, tapi ada di himpunan semesta. Udah jelas kan adik-adik? Seperti di video berikutnya, video sebelumnya. Berarti berapa? 1, 2, 3, dan 4. Lebih mudah kan begini? Nah, kemudian P irisan Q. Nah, kalau ada soal seperti ini adik-adik ya bisa saja langsung mengerjakan seperti ini. Tapi kalau memang masih belum terbiasa, adik-adik kerjakan dulu, cari P irisan Q dulu. Step by step adik-adik ya, jangan langsung seperti ini. Tapi kalau adik udah biasa mengerjakannya, bisa boleh langsung. Ya, kita cari P irisan Q artinya apa? Angka berapa yang ada di P dan ada di Q? Nah, cari adik-adik, angka berapa yang ada di P dan di Q? Ya, betul, angka 5 dan angka 6. Ini irisan artinya. Nah, berarti kalau P irisan Q komplement, berarti apa seperti tadi?
himpunan yang bukan P irisan Q, tapi ada di himpunan semesta. Berapa aja adik-adik? Ya, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9. Jelas ya adik-adik? Ini juga sama, P gabungan Q komplement. Nah, berarti kita harus cari dulu P gabungan Q dulu berapa? Apa itu gabungan, masih ingat? Semua anggota P ya dan anggota Q dimasukin aja. Berarti mulai dari berapa nih P-nya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, digabung sama Q. 5, 6 udah ada, jadi tidak usah ditulis lagi. Tambah 7, 8, 9. Oke, lalu P gabungan Q komplement berapa ya? Ada gak adik-adik? Angka yang himpunan yang tidak boleh ada angka-angka ini, tapi ada di semesta. Ada gak adik-adik? Tidak ada ya, karena semua P gabungan Q itu semuanya ada di semesta. Berarti kalau komplement berarti apa himpunannya? Himpunan kosong. Nah, kemudian kita soal berikutnya, gambar diagram Venn. Ingat yang gambarnya apa? Kotak dulu. Kemudian pastikan ada tulisan S di pojok kiri, menandakan himpunan semesta. Nah, bagaimana cara menggambar diagram Venn? Yang pertama adalah kita harus tahu dua himpunan ini, himpunan P dan Q ini, apakah ada irisannya atau tidak? Apakah ada anggota yang sama atau tidak? Itu harus dicek dulu adik-adik. Kita lihat untuk soal ini, ada gak tadi yang sama P dan Q? Ya, ada 5 dan 6. Betul? Nah, karena dia ada sama, makanya gambarnya harus seperti ini. Dia dua himpunan ya adik-adik. Gambar dua lingkaran dan ada irisannya. Nah, seperti ini. Bebas, kita tulis ini P, ini Q. Ya. Nah, yang kemudian setelah menentukan ada irisannya, kita cari yang sama tadi angka berapa aja? 5 dan 6. Ingat, menulis di diagram Venn harus ada tanda titik dulu di depannya ya. Titik 5 sama titik 6. Betul? Nah, kemudian sisanya sekarang kita mulai dari P. P itu berapa aja tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, yang kita udah tulis angka berapa? 5 dan 6. Berarti yang belum kita tulis angka 1, angka 2, angka 3, angka 4. Nah, kita tulis di sini di dalam lingkaran P. 1, 2, 3, 4. Ya. Jangan di luar ya adik-adik, karena ini adalah himpunan P yang ada dalam lingkaran P. Himpunan Q gimana? Sama juga. Q berapa? 5, 6, 7, 8, 9. Nah, berarti yang di Q berarti berapa? Yang di Q adik-adik? Yang udah sama tadi 5 dan 6 kan adik-adik ini. Nah, berarti yang belum ada angka berapa? 7, 8, 9. 7, 8, 9. Nah, apakah ada angka-angka yang di luar ini gak? Nah, cari adik-adik. Semestanya tadi berapa angkanya? Dari 1 sampai 9 semestanya. Nah, sedangkan yang di gambar kita ini sudah ada belum angka semuanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Semua sudah ada. Berarti tidak ada angka-angka yang ada di luar himpunan ini. Jadi selesai sudah jawab dari soal ini. Jelas ya adik-adik? Ya, bagaimana dari notasi kita kerjakan ke diagram Venn. Contoh soal berikutnya lagi adik-adik. Himpunan A, B, C, D, E, F. Himpunan B, E, F, G, H, J. Semestanya A sampai J. Nah, sama kita kerjakan. A minus B, ya seperti yang video sebelumnya. Himpunan A dikurang himpunan B, artinya ada gak yang sama? Dicek adik-adik. A ini sama B ini ada yang sama gak? Coba dicek. Oh, ada ya, huruf E dan F. Berarti A min B adalah semua anggota A, tapi tidak boleh ada yang di B. Jadi EF-nya tidak termasuk. Bagaimana dengan B min A adik-adik? Sama juga. Himpunan B, tapi tidak boleh ada huruf atau anggota himpunan yang ada di A. Nah,
Nah, EF kan sama nih EF-nya. Berarti B adalah EF-nya jangan dipakai. Tidak boleh tulis, jadi G, H, J. Jelas adik-adik? Ya, ini seperti video sebelumnya ya. Cuma bedanya saya jelaskan nanti ada di gambar diagram Venn. Cara gambar diagram Venn seperti apa, biar adik-adik ngerti. Nah, saya nih A min B, irisan A. Nah, tadi kita udah ketemu A min B. Berapa A min B tadi hasilnya? A, B, C, D. Nah, tulis. Berarti A, B, C, D irisan dari A. A, B, C, D, E, F. Nah, ada gak yang sama? Ya, yang sama adalah A, B, C, D. Jadi jawabannya adalah A, B, C, D. Ya, jelas adik-adik ya. Kemudian soal lagi. A min B. Tadi udah ada jawabannya. A min B berapa? A, B, C, D. Digabung B min A. Nah, sekarang digabung. Gabung apa? Ingat adik-adik? Masukin aja, isi aja semua anggota ini. Ya, semuanya. Kalau ada yang sama, jangan ditulis 2 kali ya. Nah, ini ada yang sama gak? A min B sama B min A. Gak ada yang sama kan? Berarti kita langsung tulis aja semua. Masukin semua karena dia gabungan. Berarti A, B, C, D, G, H, J. Nah, udah ketemu. Ya, jelas ya. Kemudian kita gambar diagram Venn-nya. Biasa harus ingat ada S di sebelah kiri. Nah, kembali lagi tadi seperti soal nomor 1. Ya, kita cari himpunan ini punya irisan nggak? Dua himpunan ini ada yang sama nggak anggotanya? Ya, kita udah ketemu tadi ada yang sama anggotanya kan? E dan F. Berarti gambarnya seperti ini. Ya, jadi ada 2 lingkaran dan di tengah-tengahnya ada yang sama. Anggap ini adalah himpunan A, ini himpunan B. Nah, kemudian ingat kalau udah gambar ini, masukkan yang sama. Itu angka berapa? Atau anggota yang berapa? Yang sama, irisan B, E, dan F. Masukkan sini titik E, titik F. Ya, jelas ya. Kemudian kita lihat di A dulu lagi. A itu berapa aja sih? A, B. A ini adalah A, B, C, D, E, F. Yang sudah ada di gambar adalah huruf E dan F. Berarti yang belum ditulis huruf apa? A, B, C, D. A, B, C, D. Jelas ya adik-adik ya? Kemudian yang B juga. Yang B ini yang himpunannya apa aja? E, F, G, H, J. Sedangkan yang sudah ditulis E dan F. Berarti yang belum ditulis apa? G, H, J. Titik G, titik H, titik J. Jelas adik-adik? Nah, sekarang kita cek. Berikutnya, ada gak anggota himpunan yang ada di luar lingkaran ini? Kita cek di semesta dulu adik-adik. Caranya ingat. Semesta ini dari A sampai J. Sedangkan yang di lingkaran ini, ada gak yang anggotanya gak ada di A dan B, tapi di semesta ada? Kita cek ya. A ada gak? Ada. Semesta B ada gak? Ada di A. C ada, D ada, E ada, F ada, H ada, ya. G juga ada. I tidak ada di sini, berarti I di luar. J ada di B, ya. Jadi yang di luar ini adalah anggota himpunan yang tidak ada di A dan di B, maka ditaruh di luar. Udah jelas ya adik? Ya, soal berikutnya ya, supaya adik lebih bisa. Nah, sama ini, himpunan semesta adalah bilangan caca kurang dari 11. Nah, kita cari dulu. S itu berapa? Bilangan caca mulai dari angka berapa adik-adik? 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jelas adik-adik? Kemudian himpunan A adalah termasuk bilangan P. P itu apa dikasih tahu? Prima. Ya, X ini adalah bilangan prima tapi dia lebih kecil dari 10. Ayo berapa adik-adik? Bilangan prima yang lebih kecil dari 10. 2, 3, 5, 7. Ya. Adik tentu sudah hafal kan? Sudah tahu bilangan prima. Dan B adalah 5, 7, 9. Nah, sama seperti tadi. A komplement berarti yang bukan A tapi ada di semesta. A itu berapa? 2, 3, 5.
57. Berarti A komplement adalah yang bukan A, tapi ada di semesta. Angka berapa aja? 0, 1, 4, 6, 8, 10. Ya ingat ya, harus ada di S. B komplement. Nah, yang bukan B, tapi ada di S. Berarti 0, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10. Jelas ya adik? Seperti soal-soal sebelumnya. Kemudian A irisan B. Ya kita coba langsung aja jawabnya ya. Kita tidak usah pecah. Kita cari dulu A irisan B. A ini 2357, ya kan? B ini 579. Ada yang sama adik-adik? Ada, yaitu angka 5 dan 7. Itu A irisan B. Berarti kalau A irisan B komplement, berarti himpunan yang bukan angka 5 dan 7. Berarti tulis aja. Angka 5 dan 7 tidak boleh ditulis. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10. Nah ini juga sama adik-adik. A gabungan B komplement. Nah A gabungan B berarti apa artinya? Semua A dan B digabung. A 2, 3, 5, 7 digabung sama B 5, 7, 9. Berarti kalau A gabungan B berarti hasilnya berapa? 2, 3, 5, 7, 9. Berarti kalau dari komplement berarti tidak boleh ada angka 2, 3, 5, 7, dan 9. Jadi angka berapa aja? 0, 1, 4, 6, 8, 10. Jelas ya? Mudah kan? Nah berikutnya adalah A irisan A gabungan B komplement. Nah A gabungan B komplement hasilnya ini kan? Ya adik-adik? Ya. Kemudian dicari A irisan. A itu apa? A itu ini. Ya, tadi ya. Nah, kita cari A irisan ini. Ada gak? Ada gak? Nggak ada kan? Berarti himpunan kosong. Kemudian B komplement irisan A gabungan B. Nah, B komplement tadi berapa? 0, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10. Dibilang ada gak irisan dengan A gabungan B? Ya kita cari dulu ya biar adik-adik gak bingung ya. A gabungan B itu berapa tadi? 2, 3, 5, 7, 9. Ya kalau adik masih bingung, adik harus pecah seperti ini. Berarti kalau B irisan A gabungan B berapa? B itu 579. Irisan berarti harus ada yang sama dengan A gabungan B. Ada yang sama adik-adik? Lihat ini B dengan A gabungan B. Ada yang sama? Ya ada yang sama. Angka 5, 7, dan 9. Lagi adik-adik. Ya ini memang agak lebih rumit ya, lebih susah. Tapi kalau adik mengerti prinsipnya gampang. A gabungan B komplement. Tadi berapa hasilnya? Ini. Ya. Terus, oh ini salah nih mas, ini tiap usaha karena soalnya sama, ya. Nah sekarang yang ini, A komplement irisan B. Nah kita cari dulu ya, ini saya ke bawah aja ya. A, ini soal ini A komplement irisan B. Kita cari dulu. A komplement itu adalah di luar dari 2357, ya. Yaitu angka berapa aja A komplement? Ini tadi ya. A komplement ini irisan B. Nah, B itu mana? Ini. Ada gak yang sama? Adik-adik, tidak ada. Jadi himpunan kosong. Berarti ini himpunan kosong nih. Nah kemudian dikomplemenin. Ya udah. Kalau himpunan kosong dikomplement adalah hasilnya semesta semuanya. Jadi hasilnya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi ini kita udah ketemu nih adik-adik. Yang kita cari nih A gabungan B komplement tadi udah ada di sini. Ya kan? 0, 1, 4, 6, 8, 10. Jadi pertanyaan adalah A komplement irisan B terus dikomplement, kan ini hasilnya nih. Ya kan? Ini kan hasilnya nih. Ya, A komplement B
irisan B, kemudian dikomplement, kan hasilnya seperti ini. Tadi kita udah cari ya. Dibilang digabung nih, digabung sama A irisan B komplement. Ya, ini A irisan B komplement. Ya. Nah, gabung berarti apa yang tadi saya jelasin? Semuanya dicatat aja, semuanya masukin. Berarti apa? Kita lihat. Hasil ini saja itu adalah seluruh semesta. Berarti otomatis hasilnya juga adalah seluruh semesta. Semua kita catat 0 sampai dengan 10, karena ini semua sama semua udah ya. Jelas ya? Nanti bisa diulang-ulang videonya kalau misalnya masih belum jelas, atau ditulis di kolom komen untuk bertanya. Nah, sekarang terakhir, gambar diagram Venn. Seperti biasa, gambar kotak, kemudian S. Kita lihat, ada gak irisannya tadi? Ada gak irisannya antara A dan B? Antara A dan B ada irisannya? Ada, berarti gambarnya sama. Ini A, ini B. Cari irisannya berapa tadi? Angka berapa? 5 dan 7. Ya, kemudian lihat di A. Di A itu apa aja anggotanya? 2, 3, 5, 7. Yang sudah ada angka berapa? 5 dan 7. Berarti yang belum adalah angka 2 dan angka 3. Ini nggak usah titik. B ada 5, 7, 9. Yang sudah ada 5, 7. Berarti yang belum ada 9. Nah, sekarang semestanya tuh 0 sampai 10 ya. Semestanya ini angka 0 sampai dengan 10. Sedangkan yang di sini tertulis baru angka berapa? 2, 3, 5, 7, 9. Berarti selebihnya ada di luar himpunan A dan B. Berarti ada di luar lingkaran ini. Mulai dari kemudian 0, dari kecil, dari 0 ya. Tulis 0, 1, kemudian 2 udah ada, 3 udah ada, 4 belum ada, bebas di mana aja tapi di luar lingkaran. 5 sudah ada, 6 belum ada, 7 sudah ada, 8 belum ada, 9 udah ada, 10 belum ada. Jadi gambarnya seperti ini adik-adik. Ya. Pelan-pelan adik-adik, boleh ulang-ulang videonya, nanti adik akan mengerti kok. Ya, dan melihat bahwa ini gampang banget soal himpunan. Sepertinya soalnya susah tapi sebenarnya mudah sekali. Oke adik-adik, ya demikian video ini. Ya semoga adik-adik bisa semakin mengerti dan akhirnya menguasai himpunan. Jangan lupa harus teliti adik-adik. Sayang kalau kita bisa tapi nggak teliti, pada saat menjawab ulangan kita salah. Ya, oke, sampai ketemu di video berikutnya mengenai kardinalitas himpunan. Oke, sampai ketemu lagi adik-adik.